Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Wa kaifa halukum ya ustazah? Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyah. Oke, hari ini bersama siapa? Ustazah Wina. Baik anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak. Beneran? Oh iya, betul sekali. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan semuanya. Masih senang untuk belajar? Ya, Mister Davinda kali ini sedikit berbeda. Yang biasanya mengajarkan bahasa Arab, kita akan belajar tentang coding dan KA. Apakah itu ada yang tahu? Kecerdasan aktif. Oke, hampir betul. KA adalah kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai coding dan KA, kita akan belajar terlebih dahulu tentang berpikir komputasional. Apa itu saudara berpikir komputasional itu saudara? Anak-anak ada yang tahu nggak? Enggak. Oke. Kalian akan tahu setelah melakukan atau menyelesaikan ini. Apa namanya ini? Brick atau microblocks. Ya. Oke, sudah siap untuk bermain ini? Oke, ini ya. Kemudian ini satunya. Silahkan bisa dibuka. Oke anak-anak, di brick tadi itu atau di microblocks itu kita sudah mendapatkan namanya ini, tata cara merakit blok sendiri bagaimana. Nah sebelum itu anak silahkan memilah sesuai dengan pola yang sama. Misalkan di situ ada blok yang ada 2 lubang Ustazah, silahkan dikelompokkan menjadi 2 lubang tersendiri. Di sana ada yang berwarna putih dengan 1 lubang Ustazah, silakan dikelompokkan sendiri untuk memudahkan anak-anak dalam apa? Dalam menyusun. Itu namanya menyamakan pola atau menyusun pola yang sama. Itu adalah salah satu pembelajaran di berpikir komputasional. Oke, silakan anak bisa lanjutkan. Ada yang menyusun nomor berapa? Jadi ada berapa di ini ya?
Terus Ada yang buat kepalanya atau badannya lagi? Kepalanya nomor berapa ya? Itu kepala tuh. saya bikin 5. Ada yang bikin kepala. Satu lagi. Ya punya aku gampang soalnya. Ini lah Mau dikelompokkan sesuai itu lah, apa sudah sesuai urutannya. Jadi ayo kepala, Rek. nomor 1. Aku bikin ini. Yang kepala tuh yang ada di depannya gitu ya. Ini aku pasti ibumu bangga banget. Aku yang lagi subuh ini kan udah selesai tuh yang sabar belum aku bikin yang kamu ini ya saya kira ngecek belum Tere kok kayak gini ya Re kamu pegang ini aku mau masak. Oke. Mana situ? Mana? Bisa lah ini. Tuh bisa. Emang kalau nggak pernah bilang dia kalau ada foto aku mau. Aku mau. Belum. Di sini. Hai guys. Dua Re, ini ada perut. Aku ikut bayar satu lagi aku udah bikinan emang mancung nggak sih iya emang mancung kan aku bisa Oke anak-anak, setelah kalian menyelesaikan microblog tadi, sebenarnya kalian sudah menerapkan berpikir komputasional. Ada yang tahu apa saja itu sih Ustazah berpikir komputasional itu? Oke, yang pertama bisa dilihat di layar. Ini namanya apa? dekomposisi Oke, dekomposisi. Berarti kalian sudah menyelesaikan atau memecah masalah. Dan tadi yang sudah kalian tahu di microblog ini tadi kan ada banyak sekali blok-blok yang terpecah atau bermacam-macam. Ya. Tadi gimana kalian biar memudahkan kalian menyelesaikan tadi gimana? bisa berbagian Oke, dipisah berbagian. Jadi tadi ketika kalian memecahkan masalah, memecahkan atau menyelesaikan microblog tadi, yang pertama apa yang kalian lakukan tadi? Sebelum menyusun, memisahkan atau mencari bagian-bagian mana
tidak perlu dipakai atau ada blok yang mana yang dipakai. Kira-kira tadi menemukan blok ada yang tidak terpakai nggak? Nah, sekarang kalian bisa perhatikan yang ada di gambar ini atau yang dicontoh ini. Kira-kira tadi ada blok berjenis apa, berbentuk apa, dan berwarna apa yang tidak kalian gunakan? Biru. Emang nggak ada sana biru? Nggak ada. Oke, itu namanya kalian abstraksi. Jadi meninggalkan suatu hal yang tidak penting. Betul. Kemudian yang keempat, kita dalam berpikir komputasional itu ada namanya algoritma. Nah, mungkin kalian yang sudah mengikuti pembelajaran atau eskul TIK tidak asing lagi dengan kata-kata algoritma. Ya, algoritma ini kita menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan langkah-langkah. Kira-kira tadi ada enggak yang harusnya jadi kepala, bentuknya kepala malah jadi kaki, ada enggak? Ada. Ada, karena kalian sudah apa? Sudah pintar. Waduh, sudah pintar, sudah menyelesaikan blok tersebut sesuai dengan Buku panduan. oke atau langkah-langkahnya. Jadi anak-anak, setelah kita mengetahui ada 4 komponen dalam berpikir komputasional, yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Algoritma. Ya, algoritma ada. Yang keempat, yang kedua apa tadi? Pengenalan. Pengenalan pola. Oke, betul. Yang ketiga ada abstraksi. Dan terakhir tadi algoritma, betul sekali. Nah, dari yang sudah kita pelajari, kira-kira berpikir komputasional itu penting nggak kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita? Kok bisa? Dari Mbak Anissa? Karena masalah nggak berpikir komputasional, nanti hidupnya acak-acak. Oh, betul sekali. Jadi kita akan kehidupan kita akan jadi apa tadi? Acak-acakan. Jadi yang awalnya punya masalah itu bukan tambah selesai, malah tambah banyak. Dari kelompok satunya? Ayo gimana Mbak Balkis? Mbak Bilkis, yang paling Bilkis. Ayo Bilkis. Apa? Lo nggak apa? Ayo sudah balik foto. Nggak terpikir. Ayo berpikir. Kalau tidak berpikir, ya berpikir abstrak nanti nggak tahu jalan bu. Berpikir abstrak. Selesai. Kalau ada jalan yang lurus malah belok. Ya, jadi kita memilih dan memilah mana yang penting dan yang nggak penting, gitu ya Mbak Bilkis ya. Ya. Jadi anak-anak, oke, nomor 1. Seperti halnya kita, jika kita memiliki masalah, kira-kira ada masalah A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, kira-kira apakah kita mampu untuk menyelesaikan semua masalah tersebut? Enggak. Enggak juga. Jadi kita harus bisa memilih mana sih yang perlu kita selesaikan lebih dahulu dan mana dulu yang kita selesaikan nanti saja. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita punya masalah itu tidak semuanya terbeban dalam pikiran